Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Widya Sriwulan dari kelas PTIK 5B STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan dan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kepada materi-materi yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pengelolaan pendidikan. Nah, jadi pengelolaan pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terencana untuk mengatur dan memberdayagunakan sumber daya pendidikan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, untuk itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, prinsip efisiensi. Nah, berarti bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Yang kedua, prinsip efektivitas. Nah, berarti bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Berarti bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat ada prinsip transparansi. Nah, berarti bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan yang terakhir ada prinsip akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini berarti bahwa pengelolaan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada materi yang pertama ada konsep pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas adalah suatu proses menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Pengelolaan kelas yang baik dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga peserta didik akan merasa nyaman dan efektif ketika proses pembelajaran. Nah, ada juga beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, tata tertib yang jelas dan tegas. Yang kedua, pengenalan peserta didik secara individualis. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Nah, yang keempat, penggunaan media pembelajaran. Dan yang terakhir, penanganan masalah peserta didik secara bijaksana dan tegas. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah adalah suatu proses yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengelola sumber daya sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan sekolah yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung keberhasilan peserta didik. Untuk pengelolaan sekolah yang baik, ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti yang pertama, mempunyai visi dan misi yang jelas. Ini menentukan arah dan tujuan untuk pengelolaan sekolah. Yang kedua, mempunyai kurikulum dan pembelajaran yang efektif. Ini akan memastikan bahwa peserta didik akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, memiliki tenaga kependidikan yang profesional. Karena memiliki tenaga kependidikan yang profesional akan memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan yang keempat, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, karena akan menunjang kebutuhan dan keberlangsungan pembelajaran bagi peserta didik. Dan yang kelima ada hubungan antara sekolah dan masyarakat, karena akan menimbulkan dukungan dari masyarakat kepada sekolah. Pada materi berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum sendiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun itu akan mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan untuk mengelola kurikulum. Yang pertama, kurikulum yang relevan. Ini akan memastikan bahwa peserta didik akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, implementasi kurikulum yang efektif dan efisien. Ini akan memastikan bahwa kurikulum itu akan terlaksana sesuai dengan target tujuannya. Yang terakhir, yang ketiga, evaluasi kurikulum secara berkala akan
memastikan bahwa kurikulum akan tetap relevan dan efektif mencapai tujuannya. Materi berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengurus segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuknya peserta didik hingga lulusnya peserta didik dari suatu lembaga atau sekolah. Berikut ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik yang adil dan transparan. Yang kedua, pencatatan dan penyimpanan data peserta didik yang akurat dan terorganisir. Yang ketiga, bimbingan dan konseling yang profesional. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik yang optimal. Pada materi berikutnya, kita akan membahas mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengatur, mengurus segala aktivitas yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Yang kedua, penempatan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga atau sekolah. Yang ketiga, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan secara berkelanjutan. Yang keempat, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan yang adil dan transparan. Beranjak ke materi berikutnya, yakni kita akan membahas mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengurus dan mengatur segala aktivitas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Nah, berikut ini hal yang penting perlu diperhatikan untuk pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang matang. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana yang rutin. Dan yang terakhir, yang kelima, penghapusan sarana dan prasarana secara tepat waktu. Nah, selanjutnya materi yang kita akan bahas yakni mengenai hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk mendukung terlaksananya pendidikan. Nah, ada beberapa contoh hubungan antara sekolah dan masyarakat yang baik. Yang pertama, sekolah mengadakan kegiatan open house untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Yang kedua, sekolah mengadakan kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, sekolah mengadakan kerja bakti bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, materi berikutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sistem dan manajemen informasi. Pengelolaan sistem dan manajemen informasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan agar tercapainya tujuan organisasi. Pengelolaan sistem dan manajemen informasi dalam bidang pendidikan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam bidang pendidikan. Manfaat pengelolaan sistem dan manajemen informasi diantaranya meningkatkan sistem efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan, lalu
meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas yakni mengenai supervisi. Supervisi sendiri adalah suatu proses yang sistematis untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan. Supervisi dilakukan oleh supervisor yang dapat berupa kepala sekolah, pengawas sekolah, atau tenaga ahli di bidang pendidikan. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik lainnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.